Kepentingan pribadi begitu nyata, begitu tegas gitu loh, begitu kelihatan, begitu transparan, nafsu ambisi pribadi yang kelihatan dari masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gaya TV. Tentunya kita akan membahas selalu ya topik-topik yang hangat dan juga penting untuk dibicarakan bersama saya Egit Hapsari dan masih bersama Babe Haikal Hasan. Wah, terima kasih. Gimana kabarnya, Be? Kabarnya ini tanggal 1 Februari. 1 Februari ini kebetulan hari Rabu dan Rabunya Rabu Pon. Rabu Pon. Kita siaran tanggal 1 di pagi hari, belum tahu situasi yang terjadi apa nanti siang maupun sore hari. Nah, ngomong-ngomong Rabu Pon, soalnya nih Rabu Pon di 1 Februari 2023. Hari di mana kita melakukan tapping ini riuh banget, Be ya. Ya, mereka semua menanti jangan-jangan Pak Jokowi ada lakukan reshuffle atau apa. Kok wartawan itu jeli sekali, Pak ini Rabu Pon dan biasanya Bapak begini. Pak Jokowinya dengan sangat santai biasa. Beliau selalu berkata, masa ada apa? Kita nggak tahu. Siang nanti bagaimana, sore nanti bagaimana, atau malam nggak tahu bagaimana. Yang penting dalam hari Rabu Pon ini diduga banyak spekulasi yang akan berkata Pak Jokowi akan melakukan reshuffle, begitu. Selama ini masih menjadi misteri, ini tetap menarik ya untuk dibahas, Be ya. Kan masih lama, masih 2 tahun setengah kan? Betul sih, secara Itu kontrak dia. politik memang seperti itu secara tertulis. Betul. Aha. Tapi memang Presiden Joko Widodo ini, Be, mengisyaratkan bahwa reshuffle Menteri Kabinet ini merupakan keniscayaan nih. Jadi bisa dibilang fix gitu, karena selagi ditanya jawabannya ya ditunggu aja. Berarti kan gak menapik kan? Dan bukan cuma itu, izinkan saya nambahkan apa yang Mbak Egit sampaikan. Berkali-kali Presiden Jokowi mengatakan dan mengancam kalau kinerjanya begini terus akan direshuffle. Ya. Apalagi yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh, mohon maaf, nyeleneh. Nyelenehnya adalah kan selama ini kan beliau kan orang dalam. Orang dalam. Sementara orang dalam kan maunya kan bukan Pak Anies kan? Ya. Sementara itu Pak Surya Paloh mengusung Pak Anies kan. Nah, disitulah semakin kencang isu daripada reshuffle kabinet. Jangan-jangan yang di reshuffle itu adalah orang-orang Nasdem. Nah, jangan-jangan nih kita nggak bisa ngomong pastinya gimana karena belum kejadian. Ya, kita ada teman saya di sana. Halo Bang Joni Plate. Bang Joni ini teman saya nih dari Nasdem yang menduduki menteri sangat berpengaruh di Indonesia yaitu Menkominfo. Dan juga menduduki posisi strategis di partai ya, Be ya. Tapi sebenarnya Presiden Jokowi sempat menyebut bahwa ada 2 pertimbangannya nih. Jikalau Presiden nantinya akan melakukan reshuffle menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Yang utama memang performa kinerja, kata beliau. Bahwa ada sisi politik juga pasti ada, tapi bukan itu yang utama. Nah, menurut Babe, alasan mana nih yang lebih dominan, kinerja atau sisi politik? Apalagi 2023 ini tahun politik ya. Iya, kalau lihat kinerja tentu yang parah, izinkan saya menyampaikannya. Satu, ketenaga kerjaan di mana kemarin sempat terjadi ricuh. Artinya tenaga kerja yang asing itu tidak terbendung. Yang kedua, kinerja daripada Menteri Pendidikan yang tidak signifikan sekali dalam perkembangan pendidikan di Indonesia dan DPR mengakuinya sampai pernah dipanggil dengan kata-kata yang sangat pedas. Jadi kalau lihat ke situ ya yang diganti gitu ya itu gitu ya. Secara kinerja gitu loh, seperti pertanyaan Mbak Agit barusan. Kalau secara politis tentu partai-partai yang dulunya murni oposisi berada di dalam tiba-tiba nyeleneh keluar dari kebijakan pemerintah, itu secara politis. Jadi kalau secara kinerja mungkin akan diganti tenaga kerja, mungkin ya kita nggak tahu, pendidikan gitu ya, dan apalagi tentang beberapa poin lah yang kita lihat. Nah, ekonomi juga itu ya, keuangan juga gitu ya. Tetapi kalau dari sisi politis maka yang akan digusur adalah partai-partai yang awalnya mau beroposisi kemudian sampai sekarang tidak mendukung oposisi. Nasdem gitu kan.
Ya yang paling ketara tuh Nasdem ya, Iya. gitu. Banyak, Begitu usulnya. banyak pengamat juga sih Be yang memang memprediksi bahwa menteri dari Partai Nasdem ini disebut-sebut jadi sasaran yang akan digeser oleh presiden. Dan ini pun diamini oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Menurut Pak Jarod ini kinerja Menteri Nasdem dan sikap partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 menjadi pertimbangan usulan reshuffle ini. Apa ini pertanda bahwa PDIP ini sudah sangat gerah gitu melihat manuver Partai Nasdem? Iya, PDIP dan pendukungnya dan di bawahnya seperti PSI dan lain-lain yang dekat sekali dengan PDIP jelas menyoroti kinerjanya Pak Anies ketika itu. Dan kemudian ketika ada teman-temannya sesama di partai yang berada dalam pemerintahan tiba-tiba mengusung Pak Anies, maka terjadilah friksi yang kayak demikian. Nah, inilah pentingnya kita bersikap untuk konsisten. Pentingnya kita bersikap untuk tegak lurus kepada kebenaran. Ya, kita tahu sama-sama tahu bahwa di dalam itu banyak sekali perpecahan friksi karena kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok dan golongan. Kepentingan pribadi begitu nyata, begitu tegas gitu loh, begitu kelihatan, begitu transparan, nafsu ambisi pribadi yang kelihatan dari masing-masing ketua partai, yang diusung maupun yang mengusung. Kelihatan suasana seperti itu. Nah, ini yang membuat yang di akar rumput, yang di bawah ini bingung begitu. Kenapa pertarungan elit politik itu nggak pernah ada habisnya, nggak pernah ada sesuatu yang sangat besar dipikirkan untuk rakyat. Selama ini para partai membesarkan partainya masing-masing. Selama ini partai-partai mengusung calonnya masing-masing dan menjelek-jelekan yang tidak satu kelompok dengannya. Selama ini kita dengar bahwa kalau tidak oposisi ya berarti cebong, kalau oposisi berarti kampret, kalau oposisi mengada agamanya berarti kadrun. Siapa yang mulai ini semua? Apakah para elit itu diam saja melihat akar rumput di bawah semakin hari semakin berpecah? Gitu loh. Giliran dulu ya Pak Ahok misalnya tampil, yang di bawah tuh ngata-ngatain ini non pri. Kemudian ada Anies Baswedan muncul, orang lagi berkata lagi Yaman, imigran. Padahal semuanya udah usang dan udah basi. Nah, kalau itu bagaimana nih? Bagaimana apa yang harus kita lakukan sesama anak bangsa? Kembalilah kepada jati diri bangsa yang sebenarnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda pilihan tidak harus jadi musuhan. Berbeda yang diusung juga tidak perlu menjadi reshuffle dan pemberhentian. Walaupun kita berharap tidak ada kerusuhan, tidak ada reshuffle, tidak ada saling gontok-gontokan, saling nyinyir. Dan 2024 kita songsong pemimpin baru yang berwawasan internasional, yang disegani oleh dunia, dan mudah-mudahan orang itu akan tampil pada waktunya. Tidak seperti sekarang ini, masing-masing partai bersibuk membesarkan dirinya sendiri. Saya ingat sekali pada waktu itu Bung Karno, kita sama-sama tahu bahwa Bung Karno itu dari PNI. Ya. Tapi begitu Bung Karno terpilih sebagai presiden, dia copot itu BNI-nya dan dia berkata, saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Begitu juga Pak Harto ya, almarhum Bung Karno, almarhum Pak Harto juga demikian. Kita sama-sama tahu bahwa Pak Harto itu Golkar. Ya, dan kemudian apa yang terjadi ketika Pak Harto menjadi presiden, Golkarnya dicopot. Beliau bapak pembangunan Indonesia yang membangun masyarakat Indonesia, petani dan semuanya. Tapi kita tidak melihat lagi tokoh besar yang menjadi presiden selain Pak Bung Karno dan Pak Harto. Mohon maaf beribu maaf, ketika kita melihat Pak SBY, maka Pak SBY nggak akan pernah lepas dengan baju birunya, gitu, demokratnya. Begitu juga kita lihat Ibu Megawati nggak pernah lepas dari PDIP-nya. Dan begitu juga yang sekarang Pak Jokowi tidak akan pernah lepas dari kata-kata petugas partainya. Nah, ke depan kita nggak ingin lagi yang seperti itu. Ke depan tampil siapa yang akan menjadi presiden, maka lepaslah baju partai itu. Berjuanglah untuk rakyat, demi rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Buatlah sebuah kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro rakyat. Rakyat udah lama sekali menderita di negeri yang kaya raya ini. Dan negeri yang kaya raya ini baik semakin terpuruk, semakin hancur. Karena apa? Karena elit politiknya tidak pernah selesai dengan yang namanya persatuan dan kesatuan. Tapi tuh saya memang
sering bertanya-tanya gitu ya, Be. Kenapa? Kamu menanya, kamu bertanya-tanya. Kalau kata Dylan ya. Kamu nanya, Dylan, kamu bertanya-tanya. Dylan cabang Bekasi kayaknya. Sering bertanya-tanya gitu, Be. Kenapa ya? Kayaknya politik di Indonesia ini masih nggak bisa jauh-jauh gitu dari namanya oligarki, kalkulasi politik, untung rugi, bahwa there's no free lunch gitu dalam perpolitikan apalagi di Indonesia. Kenapa ya, Be? Apa memang warisan kolonialisme ini susah banget? Namanya juga kita 3,5 abad loh ya. Begini, Divide et impera itu. Betul, begini. Terpisah murni dan lepas dari oligarki satu kemustahilan. Mustahil? Iya, pasti ada. Di semua negara itu ada. Di Amerika itu ada Bill Gates-nya gitu ya, ada apa siapa lagi tuh, John Saxon-nya, siapa lagi, ada Warren Buffett-nya dan sebagainya. Di Saudi Arabia bahkan ada gitu kekuatan itu dulu Bin Laden ya. Sekarang saya tidak tahu lagi, tidak mengamati lebih dalam lagi. Dan bahkan di negara-negara yang lain pun juga ada, sehingga akan sangat sulit hilang 100%. Saya rasa nggak mungkin hilang 100%. Namun masalahnya adalah ya bahwa saya ngomongnya rada-rada takut sebenarnya Mbak Egit ya. Bismillah dulu. Takutnya di ban lagi nih gaya TV kita yang kita cintai ini. Tapi whatever, kita mesti sampaikan dengan sejelas-jelasnya gitu ya. Bangsa kita tuh nggak dewasa. Bangsa yang lain itu ada oligarki, oke, tetapi dia memiliki sistem demokrasi yang baik begitu loh. Kita lihat gitu loh, yang bukan tetangga dulu deh. Oke, tetangga nggak apa-apa ya, tetangga misalnya Pak Anwar Ibrahim yang pernah kita angkat kasusnya. Ya. Betapa beliau itu adalah mantan narapidana yang dijebloskan secara politik. Namun kemudian dengan demokrasi yang baik dia bisa mengambil hati masyarakat dan dia bisa memenangkan pertarungan dan jadilah dia seorang Perdana Menteri. Beliau ini dijemput oleh orang yang dulu kepala polisi menjemput dia untuk masuk penjara begitu. Nggak tahu negara yang jauh misalnya Amerika Serikat, kita tahu bahwa ada perseteruan yang sangat dalam. Ada jurang pemisah yang sangat jauh antara Barack Obama dengan Hillary Clinton. Dan kita sama-sama tahu Hillary Clinton memfitnah dalam tanda kutip ya, menyampaikan bahwa Barack Obama itu adalah teroris, dia non-pri, dia negro. Barack Obama itu Muslim, di mana pada waktu itu Amerika masih sangat Muslimfobia, Islamofobia. Namun akhirnya semua itu sirna ketika Barack Obama yang nama aslinya Barack Hussein Obama, saya juga tahu ada tengah nama Hussein dari Hillary Clinton. Barack Hussein Obama, ternyata beliau memang kakeknya, neneknya seorang yang Muslim. Kemudian dituduh macam-macam. Tetapi ketika Barack Obama menjadi presiden, justru Hillary Clintonnya diangkat sebagai menteri luar negeri. Ya. Sampai ke sana kedewasaan mereka, Mbak Agit. Sementara kita tidak. Sementara Presiden Jokowi mengangkat Pak Prabowo, mengangkat, merayu, karena saya tahu persis itu. Pak Prabowo sebagai salah satu menterinya, dan Pak Prabowo akhirnya setelah ditemui oleh Bapak A, Bapak B, Mbak A, Mbak B, Mbak Ibu C gitu, akhirnya Pak Prabowo berkenan, dan juga kita dorong supaya berkenan saja. Akhirnya berkenan dan masyarakat sampai sekarang belum ada yang terima 100%, ada yang tidak terima 100%. Masih menganggap ini jalur pengkhianatan kepada rakyat. Ini kalau udah gitu ya nggak usah pemilu aja sekalian. Nggak bisa dibilang begitu loh. Kita memang bertarung, tapi ketika udah selesai pertarungan itu, kita mesti sama-sama membangun. Ya. Ada yang membangun dari luar, ada yang membangun dari dalam, dan Pak Prabowo memilih membangun dari dalam. Salahnya di mana? Kenapa stempel pengkhianat, stempel berkhianat dengan rakyat, stempel meninggalkan rakyat terus-terusan dibawa? Padahal yang dilakukan untuk apa? Untuk bangsa mana? Ya. Untuk bangsa asing? Kan tidak, yang dilakukan untuk bangsa Indonesia. Baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo yang dilakukan untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Begitu loh maksud saya. Itulah kedewasaan dalam berpolitik ya. Yes, gitu. Sebagai penutup nih Be, bagaimana ya kita menyikapi manuver politik yang semakin memanas nih. Tapi tips supaya hati dan pikiran kita rakyat Indonesia nih tetap adem ayem aja gitu. Nggak ikut-ikutan panas nih karena manuver politik yang nggak akan ada habis ya sampai nanti ketok palu ya oleh KPU siapa lawan siapa gitu. Kedewasaan berpikir itu hendaklah dilihat dari acara-acara TV dan YouTube yang mendewasakan. Salah satunya
Gaya TV. Boleh. Ini iklan nggak apa-apa iklan. Kenapa? Karena kita selalu memberikan peluang kebebasan berpikir, kelepasan dalam berbicara, dan kita membuka forum itu kepada semua peserta. Bahkan teman-teman yang melihat Gaya TV ini silahkan kalau mau hadir ajukan sebelumnya dan akan kami undang untuk ikut berpartisipasi berbicara. Karena Gaya TV hadir untuk persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa. Begitu. Luar biasa sekali ya. Ini harapan dan doa juga ya. Iya dong. Kita kan boleh kan semua orang dia berikan komen di YouTube-nya, lalu kemudian nanti kita baca komennya, berikan nomor telepon Anda di sana, ajukan argumentasi yang positif, berikan usulan untuk dialog seperti apa, dan kalau tertarik dan kalau menarik bagi kami akan kita undang dan kita dudukkan di tengah sini untuk menyampaikan pendapat yang didengar oleh seluruh rakyat Indonesia melalui Gaya TV, saluran persatuan dan kesatuan serta kedaulatan bangsa. Bukan cuma slogan, tapi juga realitanya kita merangkul berbagai macam pandangan, perspektif bangsa Indonesia. Begitu. Siap. Terima kasih banyak Babe Haikal sudah berbagi pandangan dan juga tips ya. Itu penting loh, supaya hati dan pikiran kita tetap adem ayem, jernih, walaupun manuver politik pastinya ini akan liar sekali ya di tahun ini. Tahun politik. Tahun politik. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mbak Egit. Setelah hadir di episode ini, semoga bisa menjadi wawasan dan juga bikin hati dan pikiran pemirsa Gaya TV juga tetap jernih dan adem ayem bersama Gaya TV ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaya TV. Merdeka.